Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Grahita Aditya, spesialis ortodonsi, dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung dari Departemen Ortodonti. Baik, sebagai seorang dosen, tidak lepas dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh sebagai dosen kedokteran gigi adalah pada modul 5.1 yang berjudul Management of Congenital Hereditary and Degenerative Disease. Dengan judul kuliah yang akan saya lakukan mengenai pemeriksaan ortodontik. Mata kuliah ini diberikan pada program sarjana di semester 3 yang terdiri dari beberapa topik pembelajaran. Di antaranya adalah 1. Psikologi pasien geriatri, 2. Fisiologi fungsi organ sensor pasien geriatri, 3. Gangguan genetik pada gigi geligi, 4. Gangguan tumbuh kembang gigi dan rahang, dan 5. Pemeriksaan ortodonti. Pendekatan pembelajaran yang kami lakukan adalah dengan DIA atau Delivery Interaction Assessment yang digunakan dalam topik pemeriksaan ortodontik. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menegakkan diagnosis kelainan tumbuh kembang gigi dan rahang dalam berbagai macam bentuk maloklusi. Di mana subbahasan dari mata kuliah ini berupa pemeriksaan subjektif ortodontik, pemeriksaan klinis ekstraoral ortodontik, dan pemeriksaan klinis intraoral ortodontik. Pada tahap delivery, saya menggunakan metode ceramah interaktif pada kelas kecil dengan jumlah mahasiswa sebesar-besarnya 40 orang dengan bantuan media PowerPoint. Pada tahap ini saya melakukan secara sinkronus dengan awalnya terlebih dahulu melakukan pendahuluan dengan menekankan pentingnya mata kuliah ini ketika nanti mahasiswa akan berperan sebagai seorang dokter gigi dan mendapatkan pasien dengan keluhan gigi berantakan. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyampaian materi sesuai dengan subbahasan yang telah kami tentukan, sekaligus memberikan contoh-contoh kasus yang mungkin akan ditemukan mahasiswa nanti ketika dia sudah menjadi seorang dokter gigi. Tahap selanjutnya adalah diskusi, di mana saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan terkait hal-hal yang belum dipahami pada materi yang akan saya berikan. Diharapkan tercipta komunikasi dua arah antara saya sebagai pemateri dan mahasiswa. Tahap selanjutnya adalah penugasan untuk memberikan pemahaman lebih, di mana tugas akan kami berikan di awal, kemudian mahasiswa bisa mengerjakannya secara berkelompok. Dan tahap terakhir adalah penutup, di mana saya melakukan wrap up mengenai materi yang telah saya sampaikan dan menegaskan pada mahasiswa mengenai pentingnya materi ini untuk dipelajari oleh mereka. Kemudian akan kami tutup dengan salam. Tahap interaktif atau diskusi saya lakukan melalui sinkronus dan asinkronus. Pada tahap sinkronus dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, saya lakukan melalui sesi diskusi dan tanya jawab di akhir ceramah interaktif yang akan saya lakukan setelah ini. Kemudian saya memberikan kesempatan berdiskusi setelah ceramah ilmiah tersebut. Cara kedua yaitu dengan melakukan diskusi dari hasil penugasan, di mana mahasiswa akan berdiskusi dengan masing-masing kelompok dan kelompok akan mempresentasikan hasil penugasannya ini, kemudian akan berdiskusi dengan kelas besar dan di mana setelah mempresentasikan, kelas akan memberikan umpan balik sehingga akan terbentuk active and collaborative learning. Berikutnya tahap asinkronus saya lakukan melalui pemanfaatan ICD atau Islamic Cyber Dentistry yang merupakan learning management system yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Gigi Unisula, sehingga harapannya dapat mempermudah mahasiswa dalam belajar di mana saja dan kapan saja. Tahap asinkronus juga dilakukan dengan memberikan referensi dan desain penugasan atau rencana tugas mahasiswa
serta skenario atau kasus penugasan yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk dikerjakan melalui ICD tersebut. Pada tahap terakhir, yaitu asesmen, saya akan menggunakan nilai tugas dan multiple choice question di akhir pembelajaran dengan sistem ujian CBT atau Computerized Based Test. Terkait dengan delivery system, akan saya sampaikan bukti pada video berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Sebelumnya terima kasih sudah hadir pada kuliah pakar untuk KP modul kuliah pakar modul 5.1 pada hari ini agendanya ya. Judulnya dari modul 5.1 ini adalah Management of Congenital, Hereditary and Degenerative Disease ya. Ini satu paket modul. Nah, salah satu dari kuliah pakar yang saya ajarkan pada kesempatan kali ini adalah mengenai pemeriksaan ortodontik. Nama saya Dr. Gigi Grahita Aditya, spesialis ortodonsia, dan saya dari Departemen Ortodontik. Ya. Pertama adalah mengenai pemeriksaan subjektif ortodontik. Ya. Ketika pasien datang, tentunya pertama yang kita lakukan adalah menanyakan, ya, ada keluhan apa Bapak datang ke kami? Kenapa? Karena terkadang pasien ini mempunyai banyak keluhan. Di dalam tubuhnya banyak keadaan, tapi mana yang menjadi prioritas bagi dirinya itu harus selalu kita ambil. Karena apapun yang kita lakukan jika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pasien, tentunya ya akan berdampak negatif juga ya. Dari chief complaint ini, pertama yang harus kita ketahui adalah prioritas pasien. Jadi tadi pasien datang dengan berbagai macam keadaan, mana yang menjadi prioritas pasien tersebut. Dan yang kedua adalah ekspektasi. Mau sampai mana pasien ini dirawat? Saya berikan sebuah contoh, misalnya ada pasien datang dengan keluhan misalnya nih gawat ya, dia punya CA gitu. Tidak semua ya pasien yang CA mungkin mau dirawat sampai tuntas. Kenapa ya? Banyak sekali pertimbangan masing-masing dari pasien. Ada yang bilang, dok saya sudah cukup dok, yang penting saya paliatif saja, saya tidak banyak menderita. Jadi apa saja ekspektasi dari pasien ini kita harus ketahui. Dan perawatan kita akan kita sesuaikan dengan prioritas pasien dan ekspektasi pasien tersebut ya. Next. Ya, setelah itu kita harus ulik ya pemeriksaan dari medis ya. Setelah itu kita akan pemeriksaan, karena kita dokter gigi akan kita cari dari riwayat giginya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu dari riwayat medis dari seorang pasien. Ketika pasien datang ini mungkin masih anak-anak ya, kadang-kadang kita ini anak-anak masih kecil ya, nggak mungkin punya penyakit macam-macam. Jangan salah ya, ternyata pengalaman saya juga ada 1 kali, 2 kali, 3 kali datang, pasien datang kayaknya masih anak-anak, ternyata sudah mempunyai kondisi tertentu ya. Ada yang leukemia, ada yang diabetes mellitus, yang terlihat kadang-kadang anak ini sehat. Apalagi pasien datang sudah mempunyai usia ya, semakin banyak, semakin tinggi usianya, semakin tua gitu istilahnya. Biasanya masalah dari tubuhnya akan semakin banyak ya. Ya itu dia, kita harus membaca tanda-tanda dari tubuh kita juga. Biasanya kalau udah 30-40 tahun baru mulai kerasa badan itu tua. Kadang-kadang nanti ini ada apa ya, tensinya tinggi, gulanya mulai tinggi. Harus hati-hati, kita harus selalu bisa membaca tanda-tanda dari tubuh kita dan juga tubuh dari pasien ya. Riwayat medis yang penting untuk ortodontik pertama adalah apakah ada riwayat trauma pada rongga, pada orofacial ya, pada wajah, pada rahang gitu. Kadang-kadang pasien datang rahangnya mencong. Wah, kenapa ini mencong ini? Kita tanya, ternyata pernah jatuh, terus dipasang plat sama dokter plastik mungkin, tapi gigitannya nggak pas gitu. Macam-macam ya, itu sering sekali terjadi. Yang kedua, apakah ada alergi terhadap berbagai macam pengobatan dan termasuk dari obat-obatan apa yang diminum oleh pasien. Terkadang pasien ini tidak selalu jujur kondisinya kepada kita sebagai seorang dokter. Jadi kita harus punya trik. Saya pernah sekali 2 kali lah, ada pasien sudah tua datang, dicabut, Bu,
aman Bu, nggak ada penyakit diabetes atau hipertensi? Oh, enggak Dok, saya sehat gitu. Mungkin usia udah 65 tahun, mencurigakan juga ya, 60 sehat sekali nih, alhamdulillah gitu. Udah selesai dicabut, dia baru ketawa. Dok, dokter adalah dokter kelima yang saya datangi dan semuanya yang keempat ini menolak pencabutan Dok, karena saya memiliki penyakit jantung dan saya sudah sakit. Gigi saya sudah lama nggak ada yang mau nangani, jadi saya nggak bilang Dok saya sakit jantung. Ladalah, gitu istilahnya. Jadi kita harus berhati-hati terhadap pasien kita juga. Kita harus ulik lagi, apalagi udah ada kondisi tua, kita bisa lihat tanda-tanda dari pasien tersebut ya. Bagaimana ya matanya, apakah berbinar-binar atau sedikit sayu, bagaimana cara dia berbicara. Kita bisa melihat banyak sekali tanda-tanda dari seorang pasien jika memiliki penyakit-penyakit tertentu ya. Kemudian tadi ya punya penyakit apa aja sebelumnya ya. Cuman tadi kadang-kadang pasien juga punya trik untuk ngakalin dokternya. Kita harus berhati-hati ya. Penyakit-penyakit apa aja? Diabetes, penyakit jantung, artritis, osteoporosis, ini berpengaruh sekali terhadap perawatan ortodontik. Next. Ya. Nah, riwayat gigi tentu ya kita harus cek ya. Nanti sebelum kita cek, kita harus tanyakan dulu, udah pernah dicabut belum? Giginya udah periksa ke dokter gigi belum sebelumnya? Udah pernah di scaling belum sebelumnya? Gitu ya. Terus giginya pernah nggak berdarah sendiri waktu disikatin? Kita akan tanyakan. Kemudian untuk pemeriksaan ortodontik biasanya kita akan tanyakan apakah pernah ada riwayat sakit pada sendirahan ya. Kemudian gusinya pernah berdarah tanpa penyebab atau tidak, kita juga tanyakan ya. Itu tadi mengenai pemeriksaan subjektif ya. Kurang lebih kelihatan sederhana ya. Tinggal nanyain saja ya. Ya, oke. Nah, kemudian setelah kita tanyakan, kita harus konfirmasi ya. Kita harus konfirmasi apa yang dikatakan oleh pasien tadi, terutama mengenai kondisi dari rongga mulut dan wajahnya ya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan ekstraoral ortodontik ya. Setelah itu baru kita lihat di dalam mulutnya nanti. Baik, next. Nah, yang perlu kita lihat ada bentuk kepala, tapi yang paling menarik adalah bentuk wajah ya. Bentuk wajah pasien ini idenya adalah kenapa kita perlu periksa dari bentuk wajah pasien tadi. Kita perlu tahu apakah wajahnya ini lonjong, bulat, atau normal. Idenya kalau dia wajahnya ini lonjong, maka giginya juga akan lebih panjang terlihatnya. Kalau dia wajahnya lebih bulat, maka giginya juga akan terlihat lebih lebar. Idenya seperti itu ya. Ada bentuk wajah yang tadi mesoprosop, ini yang normal, aeuriprosop ini yang tadi lonjong, yang lebar ya, dan leptoprosop ini adalah yang lonjong ya, sempit dan panjang. Jadi kita perlu mempelajari, kita akan hitung nantinya untuk mengetahui bagaimana tendensi dari bentuk giginya. Next ya. Nah, ini cara menghitungnya ya, kita cek dari nasion ke genasionnya. Ya, kalau zigoma apa? Pipi ya, bahasa Indonesia, bahasa Latinnya zigoma, bahasa Indonesia adalah pipi ya. Perlu diingat ya, tulang pipi kita tidak berbentuk titik ya, dia berbentuk bidang. Lalu kira-kira yang mana yang zigoma? Titik yang mana dari pipi? Yang zigoma? Paling menonjol? Paling atas? Paling mana? Ya, ini adalah triki dari kita sebagai ortodontik untuk mengetahui bahwa ini adalah sebuah titik, bukan sebuah bidang yang akan kita cek. Padahal namanya nasion, genasion ini terletak pada sebuah bidang yang lebar. Kita harus tahu persis mana yang nasion dan mana yang genasion, termasuk dengan zigoma. Kalau kamu lihat ya, dari sini kelihatan sekali ya, dia paling keluar dari tulang pipi ya. Bukan paling menonjol, tapi paling luar, paling sini ya. Di antara tulang zigoma ini dia adalah titik paling luar ya.
Kenapa? Karena kalau kamu salah menentukan titiknya, pasti hitungannya akan meleset ya. Yang mestinya dia wajahnya lebar akan terlihat normal ketika kamu salah menentukan titiknya. Nah, kalau nasion yang mana? Ada glabella, ada nasion. Ya, yang paling cekung ya. Sini ya. Di sini adalah nasion. Yang paling menonjol adalah glabella ya. Terletak di dua alis, di antara dua alisnya adalah glabella. Yang di bawahnya adalah nasion ya. Kalau gnasion, apa bedanya menton, gnasion, dan pogonion? Ya, nanti dipelajarin lagi ya. Di dagu ini ada 3 titik. Jangan sampai salah ya. Namanya pogonion yang paling depan. Namanya menton yang paling bawah. Gnasion ini dianggap yang paling mewakili dari dagu, yaitu terletak di tengah-tengah antara pogonion dan menton. Kalau analisanya biasanya analisa dari samping, maka titik yang digunakan biasanya adalah pogonion. Kalau analisanya atas bawah, itu biasanya menton. Nah, ini hati-hati, yang dicari adalah gnasion. Jadi ada di tengah-tengah antara pogonion dan menton ya. Tengah-tengahnya dia dianggap titik paling representatif terhadap dagu kalian ya. Kemudian nanti dihitung tinggi morfologi wajah, berarti dari nasion ke gnasion, tinggi ya, dibagi dengan lebar. Nah, kamu akan mendapatkan sebuah angka. Yang hyper, dua-duanya relatif sangat jarang. Jadi kalau kamu nanti menghitung, ternyata hasilnya hyper, kamu harus cek lagi wajahnya. Kalau ternyata nggak tinggi banget gitu ya, pasti salah. Gitu. Jadi pertama kali yang harus kamu lakukan sebelum menghitung adalah mempunyai ekspektasi. Ya, jangan kamu menghitung dulu. Kalau wajahnya orang udah kelihatan wajahnya bulat gitu kan, sebelum kamu menghitung, kamu udah punya ekspektasi, ini mesti hasilnya palingan dia euriprosop. Kalau kamu hitung tiba-tiba di laptop, pasti ada yang salah terhadap hitunganmu. Jadi jangan sampai paham ya, ketika melakukan sesuatu semuanya itu selalu punya ekspektasi dari kondisi pasien gitu. Contoh nih, pasien datang kurus sekali gitu. Kamu lebar, kamu mau menentukan indeks gizinya. Lah, pasiennya kurus, kamu hitung indeks gizinya kok berlebih. Yang salah siapanya? Pasti hitunganmu yang salah. Kenapa? Ketika dia kurus, tendensinya kalau tidak normal pasti kurang. Ya. Jadi jangan terlalu percaya diri terhadap sebuah metode ataupun hitunganmu sendiri. Pertama harus punya ekspektasi dalam melakukan sebuah perhitungan. Ya. Next, ini dari Martin dan Salter tahun 1957 ya. Nah, berikutnya adalah proporsi wajah ya, sepertiga ya. Ini dari trichion ya. Trichion ini adalah batas rambut. Jadi biasanya kalau kamu melakukan foto, ada orang pakai jilbab, ini harus dipermisi ya, gitu istilahnya. Ini harus kamu buka sedikit karena kamu harus menentukan di mana titik dari trichion itu ya. Nah, kalau kamu lihat dari gambarnya, ini kurang naik ke atas karena batas rambutnya ada di sini ya. Ini dia agak sedikit kurang naik ke atas ya. Nah, kemudian ke glabella ya. Glabella tadi saya bilang yang paling apa? Menonjol ya, terletak di antara kedua alis. Ini juga lihat aja, ini alisnya, ini mesti dia naik sedikit ke atas. Dia tidak persis di bawah alis yang ini, dia di tengah-tengahnya sini ya. Nah, sebelah sini ini agak kurang naik lagi. Nah, ini subnasalis. Dan ingat ya, kalau dari depan biasanya kalau nggak menton, gnation ya. Tidak mungkin pakai pogonion kalau analisanya dari depan. Kalau analisanya dari samping biasanya akan pakai pogonion ya. Ini yang dipakai adalah menton ya. Sepertiga. Dan selalu diingat, ini nanti kalau kamu ke Korea, kamu operasi plastik dan kawan-kawan, ini dipakai. Nah, yang selalu dipakai sebagai pedoman adalah sepertiga atas ya. Kenapa? Ini masih bisa dirubah. Operasi plastik gini turunin sedikit, ini bisa ya. BSSO, Lefort diturunkan operasi plastik di Korea kayak gitu. Tapi yang sepertiga wajah bagian atas ini tengkorak,
Kok dia lonjong, kamu nggak bisa potong. Karena kalau kamu potong tengkoraknya mati orangnya ya. Jadi sepertiga ini selalu menjadi 1 dibanding. Ya. Jadi jangan sampai ini 0,8 dibanding 1 dibanding 0,9, tidak bisa ya. 1 dibanding berapa dibanding berapa. Jadi atas ini seperti bagian atas selalu menjadi acuan dalam menentukan sebuah proporsi. Jadi tetap nanti kalau kamu mau operasi plastik gitu, bagian sebelah sini, ini dibikin berapa? Disesuaikan sama tengkoraknya. Ya. Ini tinggi tengkoraknya. Nah, dan ini di bagian sepertiga bagian bawah juga dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ragionya maksila dan ragionya mandibula. Ini sepertiga dibanding 2/3, batasnya adalah di stomion ya, sudut bibir. Nah ini juga tadi, misal kamu Korea lagi, saya senang banget sama Korea ya. Jadi ketika kamu akan melakukan sebuah operasi, pasiennya kayaknya kurang panjang wajahnya gitu, akan dipotong. Mau potong mananya nih? Mau left-forward, mau maksilanya atau mandibulanya? Ini akan ditentukan dari analisa ini. Dilihat sepertiganya dan 2/3-nya apakah proporsinya mana yang kurang panjang atau mana yang terlalu panjang. Next. Oh, silakan. Saya izin bertanya dokter, tadi kan disebutkan untuk pembagian proporsi dari wajah itu kan 1/3, 1/3, 1/3. Nah, jikalau pasien itu botak atau tidak ada rambutnya, jadi kan agak sulit untuk menentukan dari batas rambutnya itu. Nah, itu bagaimana ya dok untuk perhitungannya yang untuk keadaan pasien yang tidak ada rambutnya? Mungkin itu saja, terima kasih. Dalam sebuah kebotakan itu tetap terlihat adanya garis yang menentukan di mana bibit rambutnya. Kalau misalnya cuman problematikanya memang ketika pasien sudah mulai tua, jadi tadi ya, kamu tetap bisa melihat secara persis garisnya, itu garis rambutnya itu ada di mana. Sebotak-botaknya dia tetap akan bisa kamu lihat ketika kamu meriksa secara langsung. Jadi memang pada pasien-pasien dengan tadi ya rambut yang hilang gitu, kamu agak susah memeriksa dalam fotografi, tapi ketika kamu periksa langsung pada pasiennya, kamu akan tetap menemukan titik-titik rambut di sana ya, di mana titik batas trikionnya itu akan tetap terlihat. Fenomenanya adalah kebotakan itu biasanya akan muncul pada pada beberapa orang dia akan terjadi penurunan dari trikion seiring usia. Jadi batas rambutnya itu juga akan naik. Ada gitu ya, terutama pada laki-laki dengan genetik tertentu dia akan naik ini batas trikionnya ya. Kita akan ikuti karena ini ada analisa yang buat juga seorang ahli gitu ya, dia ada alasan tertentu mengapa menggunakan trikion sebagai batas atasnya. Cuman kalau Anda tanya saya akan lebih suka menggunakan batas atas dari tengkorak. Kenapa? Tidak ada modifikasi dari rambutnya ya, tapi memang dari analisa yang dilakukan tadi memang menggunakan trikion. Trikinya ada di sana nantinya ya. Bisa menjawab ya? Iya, sama-sama ya. Kemudian berikutnya adalah analisa angle of convexity. Ini dari samping ya, berarti titik yang digunakan titik apa? Pogonion, betul ya. Ini pakainya nasion glabella nasion ke subnasion ke pogonion ya, yang bawahnya pakai pogonion ya. Ini untuk menentukan apakah wajah pasien ini lurus, cekung ataupun cembung ya. Nah, kalau di barat, kalau kamu lihat ada namanya patung David ya, terkenal sekali di Eropa. Dia dibikin berdasarkan idealnya sebuah wajah. Maka kamu akan menemukan dia ini antara glabella, subnasal dan pogonionnya akan lurus ya. Memang dianggap sebuah estetikanya sebuah wajah itu adalah lurus ya. Cuman kalau kamu lihat pada orang Indonesia memang kecenderungannya adalah cembung. Cembung pun masih dianggap normal bagi ras kita. Nah, kalau pasien ini cekung, biasanya dia akan memiliki tendensi untuk kelas 3 ya. Next. Nah, setelah itu kita akan lihat ya dari dalam mulut. Nah, yang ketiga tadi ekstraoral, ini intraoral. Kita akan lihat pertama adalah oral hygiene-nya dulu. Oral hygiene ini akan menentukan apakah perawatan ini beresiko atau tidak pada pasien ya. Kalau pasien datang
jorok ya, banyak kalkulusnya, banyak plaknya, maka kita juga akan harus berhati-hati terhadap pasien tersebut. Apakah dia mempunyai, nanti kita akan rawat, bukannya tambah baik malah terjadi banyak sekali lubang ya, hati-hati. Nah, kemudian gingiva, kira-kira kenapa gingiva ini perlu diperiksa? Kenapa? Gingiva kan buat tumbuhannya gigi, kalau misal gingivanya bermasalah atau ada misalnya nanti giginya kalau mau perawatan ortodontik penumbuhnya ininya pemangkunya tidak baik, jadi berpengaruh. Pengaruh ya, bagus sekali ya jawabannya ya. Ini banyak sekali ya kenapa kita harus memeriksa gingiva ya. Jadi kita harus tahu dulu gingivanya sehat atau tidak ya. Satu hal bahwa gingiva ini adalah cerminan kesehatan dari jaringan periodontal ya. Gingivanya mudah berdarah, hiperplasi, nodes, pasiennya jorok, hati-hati. 2, pasien yang punya resiko, hati-hati. Kamu rawat bukannya tambah rapi, mungkin rapi selesai tapi goyang, kocak dong ya. Nanti malah kamu bisa dituntut karena dok, nih udah rapi dok, tapi kenapa goyang? Dan ini sering kali terjadi pada pasien-pasien ortodontik. Ingat, dengan penggunaan alat-alat ortodontik membersihkan gigi semakin sulit ya. Awalnya aja nggak pakai kawat, dia sudah jelek kondisinya, kamu pakaikan kawat, maka yang terjadi malah kerusakan dari jaringan-jaringan gingiva ya. Resesi juga kamu lihat, kenapa? Resesi juga terlihat dari tebalnya tulang yang ada di pasien tersebut. Kadang-kadang dia posisinya bagus, terjadi resesi, wah ini tulangnya juga berarti sangat reaktif terhadap ortodontik. Hati-hati, selesai nanti ada kemungkinan juga beberapa gigi akan goyang ketika sebelum dirawat sudah banyak resesi. Next. Nah, ini bisa dilihat ya, apa kondisi yang ada di sini. Nah, saya mau lihat ya, ini giginya rapi, juice-nya bagus semua ya. Dia ada di bukal plok, langsung resesi. Kenapa? Karena dia di luar tulang. Wajar ya, ini tulang. Giginya kalau rapi, bagus ya. Tapi kalau ada satu yang di depan, plok, wajar nggak dia resesi? Wajar. Kenapa? Karena dia terdapat di luar tulang. Ya, kalau di luar tulang maka dia gusinya juga akan turun. Ya kan, gusi kan ngikutin dari tulangnya ya di sini ya. Wajar nggak? Wajar. Kalau kamu kembalikan ke tulang, kamu rapikan dengan orto, selesai nggak resesinya? Bisa jadi bagus ya. Jadi perawatan orto bisa menyebabkan kerusakan periodontal, bisa memperbaiki kondisi periodontal ya. Gigi itu ketika dinaikkan, diekstrusikan, tulangnya akan ngikut naik. Ketika diintrusikan, tulangnya diem. Jadi kalau teorinya periodontal kan, kalau kerusakan tulang horizontal susah ya untuk diperbaiki ya. Ini dengan ortodontik bisa loh dibenahi dengan teknik-teknik tertentu ya. Ini kelihatannya hiperplasi ya, kelihatan gusi giginya jadi kecil-kecil ya. Estetikanya bagus apa jelek? Jelek ya. Perlu dilakukan apa? Nah, ya betul, itu apa itu namanya? Gingivektomi ya. Oke, next. Oke, itu adalah materi yang bisa saya berikan pada hari ini ya. Nah, tugasnya bahwa ini harus ditumpuk ya. Deadline-nya adalah malam ini jam 11 ya. Pertama adalah buatlah rangkuman dari materi perkuliahan pada hari ini ya. Dan yang kedua adalah buatlah perbandingan mendasar dari maloklusi skeletal kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kemudian kamu upload di sinau.unisula.ac.id. Tapi kalau tidak mengumpulkan ujian, maka nilaimu tidak akan keluar. Ini adalah referensi yang kita berikan untuk perkuliahan pada hari ini. Pertama adalah Graeber tahun 2002, ini adalah buku sucinya orto ya. Sink tahun 2024, Textbook of Orthodontic, dan Coburn MT di BACAT Handbook of Orthodontics. Ini lebih ringkas, kalau Graeber itu yang paling tebal ya. Intinya kalau kamu sudah bisa memahami satu full dari Graeber, kamu sudah sampai tahap
jago di bidang ortodontik. Baik, next. Ini ya, kita belajar soal diagnosa. Jadi titipan saya bahwa you cannot solve a problem unless you diagnose the problem ya. Baik, terima kasih. Semoga kuliah pada hari ini bisa membantu kalian memahami lebih dalam mengenai dunia ortodontik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.